Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kau Tuhan aku, dan aku tahu bahwa Kau tidak pernah meninggalkanku. Cukuplah Engkau bagiku. Hidup yang bising ini, hidup yang susah ini, tak apa-apa ya Allah. Kau Tuhanku, hanya Engkau Tuhanku, cukup bagiku. Engkau wahai Allah. Hari ini kawan-kawan semua, saya tahu semua dari kita ada hidup bahagia. Namun semua dari kita juga punya luka, punya kepedihan, punya kesedihan. Kita ingin dalam majelis ini, kita ingin tenang. Kita ingin dalam majelis ini, kita ingin sembuh. Kita ingin di majelis ini, kita tahu bahwa semua kebisingan dunia kecil tak berarti apa-apa. Saya nasihat untuk diri saya sendiri. Kita ingin bahwa selama Allah bersama dengan kita, tak ada artinya semua kebisingan, kesusahan, kepedihan, kesakitan hidup itu. Kita mulai dengan hari ini. Hari ini saya memberikan tajuk, ya Allah bolehkah saya menyerah? Jangan berkata, orang yang terlalu sedih atau mungkin sampai dalam tahap depresi, dia kurang iman. Kita tak boleh katakan, tak boleh macam tu, kamu kurang iman, kurang sholat, kurang mengaji. Tak. Kesedihan orang adalah normal, semua orang mengalami. Siti Maryam mengatakan, ya Allah andaikan aku mati saja ya Allah, agar aku bisa menjadi orang yang dilupakan ya Allah. Apakah Siti Maryam kurang iman? Tidak. Siti Maryam ahli ibadah. Beliau adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau manusia biasa. Dikala ada satu kejadian yang membuat beliau rasa susah, beliau katakan, andaikan aku mati saja ya Rabb. Bukan bermakna Siti Maryam tidak rela terhadap takdir Allah, tidak. Tapi kalimat ini menunjukkan bahwa beliau manusia biasa, pernah merasa letih, penat, pernah merasa tak kuat dalam menghadapi ujian demi ujian. Begitu pula kawan-kawan yang ada di sini. Saya bahagia sekali ustazah-ustazah kita pada hari ini membuat kita semua tertawa. Tapi di satu sisi saya juga tahu bahwa dalam kehidupan kawan-kawan ada yang pedih, yang mau kita sembuhkan di hari ini insya Allah. Sembuh tak bisa hari ini saja, tapi setidaknya hari ini insya Allah nanti kita bermuhasabah sama-sama. Kau akan merasa, saya merasa tak ada yang perlu ditakutkan. Kau tak perlu takut apa-apa sepanjang Allah bersama dengan kita. Dan kau tak perlu merasa bersalah dengan mengatakan aku tak tahan dengan semua ini ya Allah. Sebab Siti Maryam juga mengadukan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia normal, fitrah, boleh tak sedih? Boleh. Boleh tak menangis? Boleh. Apakah aku kurang iman? Tak, aku tak kurang iman. Kau wanita-wanita salihah. Karena kesolehanmu lah Allah berikan ujian yang dahsyat bagi kehidupanmu. Kalau orang biasa-biasa saja, ujiannya juga biasa-biasa saja. Tapi karena tingkat keimananmu yang tinggi itulah yang membuat ujianmu juga sangat dahsyat. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam kehidupan kita, kawan-kawan semua, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengujimu dengan ketakutan. Kau harus dan akan dan pasti merasa takut dalam kehidupanmu. Entah apapun itu yang terjadi, kau pasti akan merasa takut. Takut. Apakah saya pernah merasa takut? Pernah. Saya katakan pada Tuhan, saya takut ya Allah. Saya tak tahu harus berbuat apa. Di mana jalan keluar ya Allah? Di mana solusi ya Allah? Saya tak tahu lagi harus melakukan apa. Berikan petunjuk. Saya takut ya Rabb, saya takut. Katakan, saya takut. Saya sakit ya Allah. Fisik saya sakit, badan saya sakit, hati saya sakit ya Rabb. Saya lemah tak berdaya. Bolehkah? Boleh. Nabi Ayub alaihissalam mengadu kepada Tuhannya, Ani nasabiyat duru wa barhamur rahimin. Ya Allah, sakit ya Allah, badan saya sakit. Saya sakit ya Rabb. Tapi Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang.
Nabi Ayub alaihissalam sebagai seorang hamba mengadu pada Tuhannya. Sebagaimana saya mengadu kepada Tuhan saya penat ya Allah. Saya tak tahu lagi harus berbuat apa ya Allah. Saya sendiri ya Allah. Saya merasa sepi ya Allah. Kawan-kawan boleh berkata seperti itu kepada Allah SWT. Saya sakit ya Allah. Tapi kemudian kalimat berikutnya, tapi Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Apa maknanya? Apa ya Allah? Saya sakit, tapi lah Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Saya rasa sendiri, Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya Rabb, saya rasa takut, saya rasa susah, Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Maknanya bahwa apapun ya Allah yang Kau berikan pada kami, Engkaulah zat yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Siapa yang paling mencintaimu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang selalu setia dan tak pernah meninggalkanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk bisa meninggalkanmu suatu hari nanti, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah meninggalkanmu. Kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah tak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita berkata, ya Allah, bolehkah aku menyerah? Boleh tak ya Allah? Tak kuat lagi ya Rabb. Dengan semua yang terjadi dalam kehidupan ini ya Rabb, tak kuat lagi. Kita kadang-kadang bandingkan dengan kehidupan orang. Kenapa dia bahagia ya Allah? Kenapa dia punya hidup yang sempurna seperti itu ya Allah? Dia bisa tertawa tanpa beban ya Rabb. Tapi kehidupanku tidak seperti itu. Aku memandang kesedihan ya Allah. Bolehkah aku menyerah? Jawabannya tak boleh. Tentu saja tak boleh. Allah masih menginginkan engkau hidup. Maka hiduplah. Hidup. Jangan menghentikan sesuatu yang Allah berkata belum berhenti. Saya cerita ini berulang-ulang karena kisah ini dari semua kisah yang saya dengar, ini kisah yang menggugah hati saya. Untuk menguatkan saya, tidak boleh berhenti. Menguatkan kawan-kawan semua, jangan berhenti. Seorang ibu bercerita kepada saya, beliau punya 2 anak cacat. Yang satunya CP, cerebral palsy, dengan microcephalus, kepala anaknya kecil, badan anaknya terbaring, tak bisa melakukan apapun. Anak keduanya autis, juga dengan cacat. 2 anak ini beliau mengasuhnya seorang diri. Ya, ada suami, tapi suami melakukan kekerasan, suaminya memukul, suaminya menendang anak tersebut. Dia katakan, anak saya bagaikan kucing ditendang oleh suami saya. Di tengah keadaan yang seperti itu, kemudian pada akhirnya di waktu yang bersamaan ayahnya meninggal dunia. Di waktu yang bersamaan ekonominya sulit, akhirnya suami menjual dirinya. Kemudian akhirnya dia harus jual diri. Setelah itu dia bercerai dari suami, anaknya meninggal dunia yang satu. Kemudian dia berkata, pada saat ini aku terkena kanker. Dia berkata pada saya masa itu, saya terkejut mendengar ceritanya, seolah-olah kepedihannya tak berhenti. Kemudian dia katakan, saya nak menyerah, berkali-kali nak menyerah. Saya bunuh diri berkali-kali, tak mati-mati katanya. Sampai saya berkata kepada Allah, maumu apa ya Allah? Mau engkau ini apa? Belum selesai satu hujan, datang hujan lagi. Belum selesai satu hujan, datang hujan lagi. Maumu ini apa? Tak bolehkah berhenti sejenak hujan ini supaya aku bisa bernafas? Setelah itu datangkan hujan berikutnya, tak ada masalah. Tapi kenapa belum selesai satu, datang hujan lagi? Belum selesai satu, datang hujan lagi. Kenapa ya Allah? Pertanyaan ini sering kita tanyakan pada Allah. Kenapa? Kenapa ya Rob? Kenapa keadaan seperti ini? Kenapa kau tak sayang padaku ya Allah? Pernah. Apakah saya pernah? Pernah. Saya pernah juga tanya pada Allah, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Begitu pula mungkin sebagian dari kawan-kawan mengatakan, kenapa ya Allah? Saya sudah ikut apa maumu ya Allah, kenapa ya Allah? Wanita ini mencoba membunuh dirinya berkali-kali tapi tidak mati-mati, sampai beliau katakan, Allah belum ingin saya berhenti untuk menjalankan kehidupan ini. Allah tak ingin saya menyerah, kata beliau, untuk menjalani kehidupan ini. Akhirnya kata beliau, dari situlah saya mulai belajar ridha, menerima. Apapun yang kau berikan kepadaku ya Allah, aku ridha, kata beliau. Asalkan berikan aku kekuatan untuk bisa melaluinya. Saya berkaca dengan kehidupan saya tak ada apa-apanya dengan kisah beliau. Kata beliau, aku seorang diri saat ini mengasuh anak aku, kemudian aku dengan kanker, tapi aku tahu Allah tak ingin aku berhenti. Aku memasak dan menjual makananku. Alhamdulillah ala kulli hal,
aku akan lakukan yang terbaik untuk kehidupan ini sampai Allah katakan berhenti. Jadi beliau berjuang. Jadi masa saya mendengar apa yang beliau katakan, saya rasa malu. Maka tak boleh ada kata berhenti. Dalam kehidupan ini, kawan-kawan semua, Allah ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan ketakutan. Kau akan merasakan sangat takut satu hari nanti, atau pernah sebelumnya, atau akan. Aku belum pernah rasa takut sekejap lagi. Kau akan rasa takut dalam kehidupanmu dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Karena Allah janjikan seperti itu. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiril sabirin. Kau akan merasakan kelaparan. Kau akan merasakan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kau cintai akan pergi meninggalkan dirimu. Kekurangan buah-buahan, berbagai macam kekurangan, kehilangan, ketakutan. Pasti 3 hal ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kau tak bisa berkata, kenapa ya Allah? Tak bisa. Bukankah kita seorang hamba? Hamba artinya tunduk. Hamba artinya menerima apapun yang dikatakan oleh tuannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa basyirin sabirin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan. Kau mampu marah, kau mampu teriak, kau mampu merusak, tapi kau tahan. Dan sabar itu ada dalam pukulan yang pertama. Pada saat terjadi sesuatu dalam hidupmu pertama kali, disitulah letak sabar di pertama kali. Bagaimana cara sabar? Dengan mengingat kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Menghilangkan segala kepemilikan dalam diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bermakna semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang punya kita. Kenapa kita marah ketika ada sesuatu yang hilang dari kita? Karena kita merasa itu milik kita. Apakah anak-anakmu milikmu? Kalau suatu ketika Allah ambil, boleh? Boleh tidak? Apakah suamimu milikmu? Kalau suatu waktu Allah ambil, boleh? Apakah badanmu yang sehat ini milikmu? Kalau suatu waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil, boleh? Tak ada satupun yang milikmu. Kenapa kau marah? Kau marah karena kau merasa semuanya adalah milikmu. Seharusnya kalau di kepala kita paham itu bukan milik kita. Maka ketika Allah ambil bukan marah. Ketika Allah ambil kita berterima kasih karena Allah sempat mempercayai kita untuk bersama dengan makhluknya. Saya sering mengatakan tukang parkir ya di jalanan. Kita menitipkan mobil dan motor kita. Kemudian kita ambil. Apakah dia marah? Dia tak marah. Sebab apa? Sebab dia tahu bahwa itu bukan barang dia. Dia bersyukur dipinjamkan. Contoh lain, ada seorang jiran yang mengatakan, tolong rumah saya, boleh tinggal di rumah saya nak pergi dulu keluar negara beberapa lama. Lepas itu kita boleh tinggal di rumahnya, kita gunakan semua fasilitasnya. Lepas itu dia datang balik, dia katakan saya nak ambil rumah saya. Boleh marah tak? Tak boleh marah, tapi berterima kasih karena sudah dipinjamkan walaupun sementara. Tapi kita sering lupa dengan itu. Kita marah ketika anak-anak diambil, kita marah ketika kesehatan diambil, kita marah ketika harta diambil, jabatan diambil, suami atau apapun, karena kita merasa itu punya saya ya Allah. Kenapa harus kau ambil ya Rabb? Tidak ada satupun yang milikmu. Kenapa Ibrahim alaihissalam digelari dengan nama Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita menghilangkan kepemilikan. Anaknya Ismail alaihissalam bukan punyanya, dan Ibrahim alaihissalam sangat paham itu. Mari belajar sejenak dengan Ibrahim alaihissalam supaya kita tak marah-marah pada Allah dan ridha terhadap apapun yang terjadi. Terserah engkau ya Allah, terserah. Aku terima ya Rabb. Hanya kuatkan aku ya Allah supaya aku bisa berdiri tegak lagi dan melanjutkan perjalanan ini sampai kau katakan berhenti. Sekarang Allah bilang belum berhenti.
Jadi berjuanglah semampu sampai titik darah penghabisanmu. Ibrahim alaihissalam menantikan anak, sudah lanjut umurnya, barulah diberikan anak di usia tua. Ketika anak itu ada, Allah minta agar mereka berpisah. Diletakkanlah anak itu ke lembah yang tidak berpenghuni kota Makkah. Kemudian Ibrahim alaihissalam melakukan apa yang Allah minta. Setelah anak itu semakin besar, Ibrahim alaihissalam ingin berjumpa lagi dengan anak itu, tapi Allah suruh sembelih. Anak yang dinanti, yang ditunggu berpuluh-puluh tahun lamanya, ketika sudah ada disuruh dipisahkan sejak kecil, ketika sudah ada kesempatan bertemu kembali disuruh disembelih, dan semuanya Ibrahim alaihissalam manusia biasa sedih. Tapi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita anak itu bukan punya kita. Sewaktu-waktu dia bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kau tak berhak untuk marah. Dirimu ini bahkan bukan punyamu. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, mengajarkan pada kita tidak mudah. Kau tak akan pernah tahu rasanya sampai mereka semua pergi, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kau paham dan belajar makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini kita hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena kau tak tahu rasanya. Tapi bagi orang-orang yang tahu, yang pernah mengalami bahwa yang sangat kau cintai diambil oleh Allah, kau tahu disitulah makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah makna bahwa aku sadar ya Allah, tak ada satupun yang milik aku. Aku seorang diri saja bersama denganmu ya Rabb. Dan hidupmu akan baik-baik saja kawan-kawan semua. Bolehkah aku menyerah? Belum saatnya. Dalam kehidupan kita kawan-kawan semua, ujian datang silih berganti. Datang silih berganti. Saya tidak akan pakai slide hari ini, saya akan ucapkan saja ayat-ayat untuk kawan-kawan semua. Ujian datang silih berganti, kadang kau diuji dengan berbagai macam ujian, kau rasa tidak kuat. Tapi kau kuat. Bukankah bertahun-tahun lalu setiap ada masalah selalu selesai? Bukankah bertahun-tahun yang lalu kau tak tahu harus macam mana, tapi Allah berikan petunjuk? Itu surah Duha. Bukankah bertahun-tahun yang lalu kau merasa kau sendiri, tapi Allah melindungimu? Allah membuktikan berkali-kali. Bukankah setelah hujan badai selalu akan ada pelangi? Begitu pula air matamu yang tidak akan pernah abadi. Tidak akan pernah abadi. Air matamu, kesedihanmu tidak abadi. Hidup ibarat roda yang berputar. Hari ini kau menangis, besok kau pasti tertawa. Hari ini kau tertawa, besok kau pasti menangis. Hanya saja kau orang-orang hebat, kau sembunyikan semua kesedihan di depan orang lain. Kau mengadukan kesedihan, kepedihanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seperti Nabi Yakub alaihissalam yang mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, ujian kita macam-macam. Saya akan membincangkan satu persatu ujian demi ujian yang mungkin di antara kalian teman-teman semua mengalami ujian itu. Yang pertama, ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba adalah kita pelaku dosa. Kita adalah ahli maksiat. Kita adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menolong kehidupan kita setiap waktu. Kenapa kawan-kawan semua mau dengarkan saya bicara di sini? Apakah karena saya berilmu? Tidak. Apakah karena saya soleh? Tidak. Tapi karena Allah menyembunyikan aib saya. Allah menyembunyikan siapa sebenarnya diri saya, sehingga kawan-kawan mau dengar saya. Kenapa ada orang-orang memuji kawan-kawan semua? Masya Allah salihah, Masya Allah orang baik. Apakah kita betul-betul baik? Jujurlah pada dirimu sendiri dan jujur pada Allah. Apakah orang-orang baik? Kita ini pendosa, betul? Kenapa ada orang sayang pada kita? Karena Allah menyembunyikan aib kita. Allah menyembunyikan keburukan, kekotoran. Andaikan Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, kita ini orang yang sangat menjijikkan di hadapan orang lain. Karena dosa-dosa yang kau lakukan selama ini terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah tanpa rasa malu, kita minta, padahal kemarin saja kau baru melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pendosa kawan-kawan semua. Saya ini adalah pendosa. Kita berdosa di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, Allah kasih semuanya. Namun kita berdosa. Mungkin kadang-kadang kita menjadi orang yang munafik. Di depan orang lain santun, di depan orang lain soleh, tapi dalam kesendirian kita melakukan kemaksiatan.
kita pandai bercakap, mengajak orang lain melakukan ini, melakukan itu, kita sendiri pun melakukan berbagai macam dosa. Maka pada hari ini kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri yang kotor ini, saya, diri yang penuh dengan maksiat ini, diri yang jahat ini, hari ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri yang kotor ini, yang sudah pergi jauh selama ini, mau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kembali dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, takut. Sudah terlalu jauh, mau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selama ini banyak meninggalkan Quran. Ya Allah, selama ini qiyamul lail tak khusyuk ya Allah. Ya Allah, selama ini mengangkat tangan tak betul-betul ya Allah. Ampun ya Allah. Terlalu sibuk, ya Allah saya sibuk. Ampun ya Allah, ampun ya Rabb. Ya Allah, selama ini saya mengangkat kepala saya, angkuh dengan keilmuan saya, dengan jabatan saya, dengan harta saya. Ampun ya Rabb. Banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan-kawan sekalian. Salat cepat-cepat, doa tak khusyuk, baca Quran mungkin tak lama juga. Banyak dosa kita, banyak lalai kita, banyak durhaka kita kepada zat yang tak pernah meninggalkan kita. Semua orang bisa meninggalkan kita, mereka boleh meninggalkan kita. Allah yang selalu mencintai kita, kita yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada di sini, tidak ada di sini. Di sini adalah makhluk. Di sini makhluk mencintai berlebih-lebihan suami, mencintai berlebih-lebihan anak, mencintai makhluk. Allah tidak ada ruang di sini ya Allah. Saya lupa kepadamu ya Rabb. Padahal semua makhluk bisa menyakitimu. Allah yang sangat mencintaimu, yang sangat setia kepada dirimu, dialah yang kau tinggalkan. Maka hari ini saya mengajak diri saya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau lari, kau minta pertolongan kepada siapa? Seorang kawan bercerita kepada saya marah. Saya jadi ibu rumah tangga yang baik selama ini, mengurusi 3 anak. Suami saya berselingkuh dengan yang lain, kata beliau. Saya marah kepada Allah. Saya katakan, apa salah saya, apa dosa saya ya Allah? Saya tak melakukan apapun, saya baik-baik di rumah mengurusi anak-anak, tapi kenapa ya Rabb? Kemudian beliau tinggalkan anaknya, beliau pergi, beliau lepas hijab beliau marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah. Kenapa aku yang sudah beribadah kepadamu ya Rabb, kau berikan ujian seperti ini? Sampai akhirnya beliau sadar, apa yang saya lakukan? Kenapa saya harus marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar? Bahwa semua yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita adalah baik. Hanya kebodohan kita lah yang menganggap itu sesuatu yang buruk. Maka dia kembali lagi kepada Allah, bersungkur lagi, kemudian menangis lagi, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sabar yang tidak mudah, meminta agar Allah sembuhkan luka hatinya yang terlalu sakit, seakan-akan suaminya menusukkan ke dadanya berkali-kali. Beliau katakan sakit ya Allah, sakit, terasa sakit. Kadang-kadang beliau katakan, kadang-kadang saya tak bisa bernafas ya Allah, terlalu sakit. Saya rasa jantung saya macam sakit ya Allah. Tapi karena Allah Maha Penyembuh, Allah kan Maha Penyembuh, kau bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan Allah dengarkan untukmu, Allah perkenankan bagimu. Maka kemudian dia kembali kepada anaknya. Ya Allah, suami adalah milikmu ya Allah. Maka dia doakan yang baik-baik untuk suaminya. Dia kembali jaga anak-anaknya. Dia bertaubat kepada Allah karena sempat meninggalkan anaknya, karena sempat marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan aku orang yang ridha ya Allah. Aku katakan aku beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir, tapi aku tak terima ya Allah. Ampuni aku ya Rabb. Aku bukan orang yang sungguh-sungguh beriman. Karena kepada takdir saja aku tak beriman, kepada takdir saja aku tak terima ya Rabb. Maka dia katakan, terserah engkau ya Allah, aku hamba hanya menjalani saja. Tapi berikan kekuatan ya Allah, berikan kekuatan agar aku bisa menjalankan sisa kehidupanku ini sampai nanti bertemu denganmu wahai Allah. Jadi kawan-kawan semua, dalam kehidupan kita, perjalanan kita tidak mudah. Dan orang tak tahu, kau tak pernah bercerita mungkin kepada siapapun. Kau mengadu kepada Tuhanmu, percayalah Allah melihat setiap tetes air matamu. Percayalah Allah melihat setiap lirih suaramu.
Percayalah ketika kau angkat tanganmu, Allah lihat engkau. Kalau kau sakit, kau berobat, pergi ke dokter. Dokter memberikan obat yang pahit, lalu kau sembuh setelahnya. Sama dengan perjalanan kehidupan ini. Allah hendak memberikan obat kepada dirimu pahit, kadang-kadang kita tak suka. Tapi Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka. Kenapa? Ya Allah, kenapa terlalu berat? Aku tak sanggup ya Allah. Kata Allah, itulah yang terbaik untuk kamu. Kamu akan belajar sesuatu dari kisah itu. Kau akan belajar sesuatu dari orang yang zalim terhadap dirimu itu. Kau akan belajar sesuatu yang akan membuatmu menjadi semakin kuat menjalani kehidupan ini lewat kejadian demi kejadian. Aku tak suka ya Allah, tapi itu baik untukmu. Aku tak kuat ya Allah, itu baik untukmu. Ya Allah, aku lemah, kau bisa melaluinya. Dalam setiap perkataan, jangan lemah, jangan sedih. Selalu ada kalimat di belakangnya, la tahzan. Allah tak berhenti. Inna Allaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan dirimu. Selalu. Allah tak pernah berhenti, jangan sedih. Tak pernah berhenti dengan kalimat itu. Selalu Allah menjanjikan akan ada jalan keluar. Allah selalu bersama dengan dirimu. Selalu, selalu, dan selalu. Kau tidak pernah sendirian. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kau bangkit lagi, jangan takut. Allah hendak mengajarkan sesuatu. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah katakan, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu yang terbaik, yang terbaik. Masalahnya bagaimana agar yang terbaik itu kita percaya ini yang terbaik ya Allah, ini yang terbaik ya Allah. Kau hendak mengajarkan aku sabar, kau hendak mengajarkan aku kuat ya Allah. Kau hendak mengajarkan aku menjadi orang yang tawadhu. Kau hendak mengajarkanku bahwa aku tidak memiliki apapun selain Engkau ya Allah. Boleh jadi apa yang kau tidak suka itu yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka. Saya menginginkan seperti ini, menginginkan seperti itu. Kata Allah, itu tidak baik untuk kamu. Itu tidak baik. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Masalahnya bagaimana berhusnudzon kepadamu ya Rabb, berprasangka baik. Maka hari ini kita akan sama-sama untuk mengingat kisah demi kisah, ayat demi ayat, untuk pada akhirnya nanti kita akan berkata, aku ridha ya Allah, aku ridha apapun yang terjadi, aku akan menjalaninya dengan pertolonganmu sampai kau katakan berhenti, lalu kau panggil aku untuk bertemu denganmu. Itu cita-cita tertinggi. Mari kita beralih kepada kisah yang lain. Tidak hanya perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah, perbuatan dosa kita lakukan kepada orang tua kita. Saya ingin cerita tentang kehidupan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan ayah saya dalam keadaan tiba-tiba. Sekitar 4 tahun yang lalu, beliau ditemukan di pagi hari dalam keadaan sudah kaku dan membiru. Pada saat itu, ibu saya mengirimkan foto di family group di WhatsApp. Kami berada dan tinggal di rumah yang berbeda-beda. Kemudian kami di grup tersebut, saya sangat ingat kejadian di pagi itu. Saya lihat foto dan tangan saya bergetar. Dan saya katakan, adik saya katakan, kami di WhatsApp group mengatakan bawa ke hospital, panggil ambulans dan minta agar dokter melakukan CPR. Ibu tak berkata apapun, ibu kata baik-baik, kita akan bertemu di emergency di hospital. Sampai di hospital, saya tengok ayah saya keluar dari ambulans dan kemudian seluruh badannya, jasadnya, wajahnya semua ditutup. Saya katakan, kenapa ditutup? Ayah saya tak bisa bernafas, jangan tutup. Kemudian ternyata ayah saya sudah tiada. Saya rasa, saya pikir saya dari keluarga, saya seorang yang belajar agama. Saya pikir karena saya sudah tahu ayat-ayat, sudah mengaji, sudah memberikan ceramah, saya pikir saya yang paling kuat dan saya bisa menguatkan yang lainnya. Nyata-nyatanya saya yang paling lemah, karena saya yang paling dekat dengan ayah saya. Jadi saya yang paling lemah, saya tak sanggup lagi. Ketika saya tengok seperti itu, saya tak sanggup lagi. Masa itu saya menyesal. Kenapa? Karena seminggu sebelum kejadian itu, saya katakan pada ayah saya, ayah, nanti Oki akan ajak ayah pergi kita sama-sama ke hospital, kita akan lakukan medical check up. Ayah selalu tanya, bila, kejap ya ayah, sebentar lagi insya Allah, sebab masih ada ceramah di sini, ceramah di situ, nanti Oki bawa, sampai kemudian terlambat sudah. Di situ saya merasa bahwa
saya menjadi anak yang tidak berbakti untuk orang tua saya di sisa-sisa, di akhir-akhir hidupnya. Maka ketika ibu saya mengalami hal yang serupa, heart attack di depan mata saya, nanti mungkin ada beberapa video kawan-kawan boleh tengok. Saya katakan pada Allah, kenapa harus sama kejadiannya? Kenapa mati mendadak juga, tiba-tiba juga? Izinkan saya ya Allah untuk kembali berbakti kepada orang tua saya. Ibu saya heart attack, tak bernafas 7 menit. Kemudian saya berdoa kepada Allah, singkatnya Allah buat ibu saya bisa bernafas lagi. Saya ingin mengatakan pada kawan-kawan semua, dosa kita kepada Allah ya, dan dosa kita banyak pada orang tua kita. Saya merasa sangat berdosa kepada ayah saya karena tidak membawanya ke hospital dengan cepat pada masa itu untuk medical check up. Dan saya rasa saya anak yang tidak berbakti. Saya trauma 1 tahun. Saya tak boleh untuk melihat rumah, tidak boleh melihat bilik ayah saya, tidak boleh melihat foto ayah saya, tidak boleh melihat pakaian ayah saya 1 tahun. Tak boleh. Dan saya rasa saya orang paling berdosa, anak paling berdosa, karena tak sungguh-sungguh merawat ayah saya di masa itu. Begitulah kawan-kawan semua, di antara kita punya dosa dengan orang tua kita. Bahkan ada di antara kita yang masih bergaduh dengan ibu bapaknya sampai hari ini. Hormat berbakti pada orang tua yang baik itu mudah, sangat mudah. Orang tua baik, kita baik itu mudah. Tapi bagaimana hormat dan bakti pada orang tua yang tak baik dengan kita? Di antara kita ada konflik anak dengan orang tuanya. Kita katakan orang tua saya tak baik, orang tua saya tak betul-betul ajarkan saya agama, tak uruskan saya, macam mana saya berbakti kepadanya? Seorang ibu berusia 60 tahun bercerita kepada saya, ibu saya, kata beliau, berusia 90 tahun. Tak ada satu orang anak pun yang mau merawatnya. Saya yang merawatnya. Tapi ibu saya jahat. Saya punya memori yang buruk tentang ibu saya. Berkali-kali setiap kali saya mau merawat ibu saya minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah, buat saya mampu memaafkan orang tua saya ya Rabb. Seluruh ingatan memori sangat buruk. Berat rasanya. Saya pegang tangan ibu itu dan saya katakan, ibu, kalau ibu lihat orang lain berbuat baik pada ibu bapaknya itu biasa, kan orang tua mereka baik. Tapi ibu luar biasa berbuat baik pada orang tua yang tak baik, Masya Allah. Bila katakan tak mudah, betul tak mudah. Tak mudah Ustaz. Berbuat baik biasa itu biasa, tapi berbuat baik dengan berusaha untuk memaafkan dan melupakan semua kejadian yang melukai itu tak mudah. Tapi ibu ini berhasil untuk merawat ibunya di sisa-sisa usia sang ibu. Kita ini, saya ini banyak salah dengan orang tua kita. Kadang-kadang saat ini saya masih punya ibu, kadang-kadang bermuka masam, kadang-kadang tak tanya kabar, kadang-kadang bahkan tak tahu beliau sakit apa, tak tahu obatnya apa. Kadang-kadang sibuk tak temani beliau pergi ke dokter. Banyak salah kita, banyak dosa kita kawan-kawan semua. Ibu atau ayah semakin tua, ibu atau ayah tinggal menunggu masa saja. Sampai nanti mereka telah tiada, barulah kau rasa menyesal. Seperti saya. Kenapa saya tak bawa ayah saya ke hospital pada masa itu? Kenapa saya tak tunda ceramah saya? Kenapa saya tak datang pada ayah saya di masa itu? Kenapa? Saat ini apa yang saya bisa lakukan? Yang saya bisa lakukan adalah mereka bertanya, oke, untuk apa kau ceramah-ceramah seperti ini? Adakah mereka tahu? Dari seluruh ceramah-ceramah ini yang paling saya nantikan adalah doa. Doa itu paling mahal dari segala sesuatu. Kenapa? Karena saya tahu di antara ribuan orang pada hari ini ada orang-orang salih yang ketika dia katakan amin, maka Allah kabulkan doa itu. Saya berharap agar doa nanti akan kita panjatkan, setidaknya adalah doa yang meringankan ayah saya nanti, karena saya tak bisa berbakti kepadanya di dunia, terlambat sudah. Maka apa yang saya lakukan pada hari ini, yang paling mahal bagi saya adalah doa dari orang-orang saleh. Kita mengangkat tangan bersama-sama, kita katakan, ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, itu lebih dahsyat dibanding dengan balasan apapun. Orang tua kita yang masih ada, di antara kita punya orang tua yang sudah tua dan sakit. Orang tua yang sakit. Kalau di antara kawan-kawan semua ada orang tua yang mengatakan, aku ingin tinggal bersama dengan kamu, aku ingin tinggal bersama dengan anak yang ini, maka bersyukurlah. Bersyukurlah ketika ayah atau ibu memilihmu untuk kau mampu merawatnya. Bersyukurlah. Ibu saya sakit
dari saya berusia belasan tahun. Autoimun, mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu. Kulitnya melepuh, kalau bajunya diangkat kulitnya ikut terangkat. Ibu saya beberapa kali merasa kenapa tidak mati saja ya orang, beberapa kali. Terlalu sakit, terlalu sakit. Penyakit itu menyakitkan dirinya, membuat beliau akhirnya beberapa kali ingin menyerah. Tapi alhamdulillah, hari ini bertahan, alhamdulillah. Saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berbakti di sisa-sisa usianya. Maka teman-teman semua, bagi siapa-siapa yang pada hari ini masih punya orang tua, kembali pada orang tuamu. Cium tangannya, minta ampun kepadanya, takluk tunduk patuh, bersungkur kepadanya. Siapapun, apapun yang beliau lakukan. Mungkin sebagian kau merasa marah, sebagian kau merasa terluka, apapun itu. Orang tuamu hanya menunggu sisa-sisa waktu saja. Mudah-mudahan Allah bantu kawan-kawan semua untuk bisa berbakti kepada orang tuamu, ayah ibumu. Bersyukurlah ketika mereka masih ada sampai hari ini. Kawan-kawan ingin melihat videonya? Saya ingin kawan-kawan melihat video ibu dan ayah saya, agar kawan-kawan mendapatkan sebuah gambaran untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu bersama dengan orang tua, karena bisa saja orang tuamu akan kembali kepada Allah SWT sehingga kau tak punya kesempatan untuk bisa meminta doa lagi kepadanya. Ini video ketika ayah saya meninggal dunia. Saya rekam video itu dikarenakan adik saya yang bungsu, dia naik gunung. Di atas gunung tak ada signal, orang tak boleh hubungi dia. Seharian beliau di atas gunung dan beliau tak pernah tahu bahwa ayahnya telah tiada di hari Jumat pagi pada masa itu. Kami sibuk untuk memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya sampai maghrib. Beliau masih tetap berada di atas gunung. Orang-orang berjalan ke atas gunung untuk memanggil beliau, tak bisa memberikan kabar karena beliau harus turun gunung sendiri. Tak boleh dia dengar kabar itu di atas, khawatir tak bisa turun gunung. Maka adik saya turun gunung sampai maghrib, sampai malam, pukul 8 malam. Barulah setelah turun gunung, barulah pada saat itu beliau menerima pesan bahwa ayah telah tiada. Ini video ayah yang saya rekam, dan saya tahu bahwa di antara kita pernah mengalami orang tua yang dipanggil oleh Allah SWT untuk kita menghayati bahwa usia orang tua sekejap saja. Semoga Allah berikan kekuatan untuk mengabdi, berbakti kepadanya. Ini videonya. Kami bertemu di emergency di hospital, dan saya merasa bahwa ayah saya masih ada. Saya marah kenapa mereka menutup tubuh ayah saya seluruhnya. Sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Kita rasa bahwa ayah kita milik kita, tapi ternyata dia milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rekam agar adik saya yang di gunung itu
video ibu saya yang sakit juga, saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah ya Allah, kasih saya kesempatan ya Allah. Saya tak ingin ibu saya mati muda. Pada saat haji, pada saat itu ibu saya terkena serangan jantung, tak bernafas di hadapan saya, jasadnya dingin, warna kulitnya pucat. Saya minta pada Allah, hidupkan dia ya Allah, hidupkan dia. Ba'da haji masih di kota Makkah pada saat itu. Apa keinginan saya di dunia ini setelah kehilangan ayah saya? Membahagiakan satu-satunya orang tua saya semampu saya. Semampu saya. Apapun yang ibu saya katakan, semampu saya katakan iya. Iya, apapun Bu, apapun yang membuat engkau bahagia, saya katakan iya, saya akan lakukan, saya akan lakukan. Rasanya menyakitkan sekali melihat orang yang kita cintai tak bernafas. Tapi alhamdulillah, saya katakan pada Allah, Ishfi anta syafi ya Rabb, Ishfi anta syafi, Allahumma rabbanas adhibil ba's, Ishfi anta syafi ya Rabb, sembuhkan ya Allah, sembuhkan wahai Allah. Tak sanggup aku menghadapi kematian tiba-tiba kedua orang tua aku, tak sanggup ya Rabb. Maka tubuhnya yang sudah dingin ini karena tak bernafas, henti jantung, dokter-dokter melakukan CPR sehingga mengembalikan lagi jantungnya, alhamdulillah sampai bisa berdetak kembali. Kejadian-kejadian ini CPR. Saya baru memahami arti takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di masa itu. Kematian kedua kali di depan mata saya tak sanggup untuk melihatnya. Tapi saya tahu saya punya Allah Subhanahu wa taala dan saya katakan, berikan kesempatan padaku berbakti ya Rabb, berbakti ya Rabb, berbakti. Walaupun sebentar, izinkan ya Rabb, izinkan ya Rabb. Alhamdulillah. Masa-masa di ICU tak mudah kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang pernah punya saudara di ICU, tak mudah antara hidup dan mati. Tapi manusia boleh berharap. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesempatan untuk bisa berbakti. Saya tak mau kehilangan. Setidaknya pada saat ini izinkan saya berbakti pada ibu saya. Begitu minta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita hentikan videonya. Alhamdulillah, saat ini Allah berikan keajaiban ibu saya dalam keadaan baik. Video ini sengaja saya tayangkan, saya hanya ingin menyampaikan pada kawan-kawan semua, sudahlah kawan-kawan, waktu orang tua kita sudah sedikit. Semoga Allah berikan kekuatan untuk merawatnya, untuk menjaganya, untuk bermuka manis kepadanya, untuk mengatakan iya kepada apa-apa yang dia minta. Sebagian anak mengatakan, saya marah pada orang tua saya. Marahmu sampai kapan? Sampai kau menunggu orang tuamu mati kah? Maka mudah-mudahan semua anak-anak termasuk kita di sini adalah anak-anak yang siap untuk membaktikan diri kita di sisa-sisa usianya, insya Allah. Berikutnya kawan-kawan semua, dalam kehidupan kita seorang istri. Saya akan beralih kepada seorang istri. Kadang-kadang kawan-kawan, kalau kita tengok kehidupan orang lain, kenapa beruntungnya dia punya kehidupan yang baik, beruntungnya punya suami yang lembut, beruntungnya dia punya imam yang baik, kita banding-bandingkan hidup kita terus dengan orang lain. Kemudian kita meratap menangis kepada Allah, rumahku ya Allah bukan baiti jannati ya Rabb. Aku ingin merindukan rumah tangga seperti rumah tangga mereka ya Allah. Tapi rumah tanggaku tidak seperti itu. Di dalamnya bising, di dalamnya saling bergaduh, bertengkar dengan kata-kata yang tidak baik. Atau sebaliknya, di rumah tak pernah saling berbicara, tak ada canda tawa. Kadang-kadang kita dengar ceramah, indahnya rumah tangga seperti itu. Tapi rumah tangga kami tidak seperti itu ya Rabb. Kadang-kadang kau rasa yang rumah tanggamu baik-baik saja, alhamdulillah.
Ya rumah tanggamu tidak baik-baik saja, kau katakan ceramah ini tidak relate dengan aku karena hidupku pedih, rumah tanggaku tak baik-baik saja. Apa yang harus aku lakukan? Maka kawan-kawan semua, tak mudah. Kau terlihat bahagia di luar sana, tapi kau tahu bahwa menjalankan rumah tangga tidak mudah. Orang yang paling kau cintai ternyata mungkin dia yang paling menyakiti dirimu. Orang yang kau anggap, yang kau berharap menjadi pelindungmu, mungkin dia orang yang menyakitimu. Mungkin di antara kita seperti itu. Tidak mudah. Apa yang harus dilakukan? Dalam surah Al-Furqan 74 kita meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah pasangan menjadi penyejuk hati. Kita ingin bercengkrama, kita ingin bersenda gurau, kita ingin tertawa, bermanja-manja dengan suami. Tapi terkadang ada di antara kita yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Lalu kau katakan, aku tidak kuat ya Allah. Bolehkah aku menyerah ya Allah? Beberapa kali orang datang kepada saya, kemudian mereka mengatakan, aku tidak kuat. Biasa, saya katakan sholatlah, puasalah, mengajilah, dekatkan diri kepada Allah lah. Saya tidak kuat, apa yang harus saya lakukan? Beberapa istri mulai menyakiti dirinya sendiri, beberapa istri depresi, beberapa istri bahkan berpikir untuk bunuh diri. Orang-orang yang seperti ini, datanglah ke psikologis, datanglah ke psikiater, minumlah obat. Kau memerlukan bantuan-bantuan profesional. Untuk rumah tanggamu yang sedang baik-baik saja, bersyukurlah wahai para istri. Berbaik-baiklah dengan suamimu yang lemah lembut itu. Ketika kau marah kemudian mereka membujukmu, Masya Allah, tak semua suami seperti itu. Ketika kau meninggikan suaramu dia memelukmu, Masya Allah, bersyukurlah. Tak semua suami seperti itu. Ketika kau sedang bergaduh suamimu mengajakmu berbicara, Alhamdulillah, bersyukurlah. Tak semua suami seperti itu. Ketika dia bersabar menghadapimu, bersyukurlah wahai para istri. Kehidupanmu tidak seperti kehidupan orang-orang di luar sana. Kehidupanmu baik-baik saja. Engkau yang punya rumah tangga baik-baik saja, bersyukurlah, minta ampunlah kepada Allah. Engkau yang tidak sabar, engkau yang banyak bermuka masam, engkau yang mudah merajuk, engkau yang mudah marah kepada suamimu. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau adalah orang yang mungkin menyakiti hati suamimu. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau belum menjadi istri yang sabar, istri yang lembut dalam bertutur kata, istri yang pemaaf. Minta ampunlah kepada Allah, kita belum menjadi istri yang sempurna. Untuk engkau yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja dalam rumah tanggamu, tidak ada kesedihan yang terus-menerus kawan-kawan semua. Tidak ada kepedihan yang terus-menerus. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Kau banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, tidak ada kehidupan yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupmu sempurna, tapi mungkin ujian ada dalam rumah tanggamu. Kau mungkin punya anak-anak, punya harta, punya jabatan yang bagus, tapi mungkin kau diuji oleh Allah dengan rumah tanggamu. Banyak kau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia air matamu, wahai para istri. Kau katakan, aku sakit terluka ya Allah. Allah lihat, wahai para istri. Allah tahu, wahai para istri. Saya hanya ingin mengatakan pada kawan-kawan semua, mungkin ada perilaku dari suami yang menyakiti hatimu. Maafkan. Gak mudah ya Allah. Maafkan. Dia melukaiku ya Allah. Maafkan. Sebagaimana kau punya salah dan kau ingin dia memaafkan dirimu juga. Maafkan kawan-kawan semua. Tidak mampu, maafkan. Siapa yang bisa membuat hati ini memaafkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pada Allah, ya Allah, tenangkan hatiku ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah, ya Rabb, sembuhkan hatiku ya Allah, ya Allah, hilangkan rasa sakit dalam hatiku ya Allah, ya Allah. Minta pada Allah, mudah saja. Semoga semua kawan-kawan boleh melalui kehidupan rumah tangga yang tidak mudah insya Allah. Dan berhentilah membanding-bandingkan kehidupan rumah tanggamu dengan orang lain. Mereka punya air matanya masing-masing, kau pun juga begitu. Semua orang punya kesedihannya masing-masing. Tak perlu kau banding-bandingkan dan merasa bahwa hidupmu yang paling menderita. Tidak, semua orang menderita dengan kisahnya masing-masing. Maka yang bisa kau lakukan adalah kau hanya punya Allah. Ya Allah, jadikanlah imamku imam teladan. Ya Allah, ya Allah, lindungilah keluargaku. Berdoa, 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 berdoa. Senjata kita, senjata orang mukmin adalah berdoa. Berdoa kepada Allah dalam penuh harap bahwa kau yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doamu, wahai istri yang saleh.
tak berlama-lama menjadi seorang istri ini kawan-kawan semua. Kita beralih menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu. Ya Rabb, kami bukan ibu yang sempurna ya Allah. Anak-anak itu kau titipkan untuk kami ya Allah. Kami ini kurang ilmu ya Allah. Kadang-kadang kami marah dengan suami, marah dengan keadaan. Anak kami pula yang terkena ya Allah. Marah kami. Kami ini zalim, kami jahat pada anak-anak kami ya Allah. Kami ini masih bodoh ya Allah. Banyak menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya kita sabar dan berilmu dalam menghadapi anak-anak kita. Berkali-kali juga saya bercerita tentang hal ini. Dulu kalau saya melihat seorang anak menangis adalah hal yang biasa buat saya. Ketika saya melihat anak-anak bisa berjalan adalah hal yang biasa buat saya. Ketika Allah takdirkan anak-anak saya, salah satu anak saya dengan kelainan jarang jumpa, dengan sindrom, barulah saya paham. Ketika dia tidak bisa menangis, dia tidak bisa bergerak, semuanya dibantu dengan alat didicu. Pada saat itu barulah saya sadar bahwa saya merindukan anak saya boleh menangis. Saya merindukan anak saya boleh bergerak. Dalam hati saya katakan, wahai para ibu, minta ampunlah kepada Allah. Ketika anak itu menangis, kau marahi dia. Banyak ibu di luar sana yang menginginkan anaknya menangis, tapi mereka tak bisa dengan anaknya menangis. Wahai para ibu, minta ampunlah kepada Allah. Kau cubit anakmu itu, kau marahi anakmu itu karena anakmu berlari ke sana kemari. Anakmu aktif, dia sehat. Anak berlari, dia sehat. Dia bergerak, dia sehat. Banyak ibu di luar sana, termasuk saya, menginginkan anak bisa bergerak. Anak kami tak bergerak sampai anak-anak ini melakukan fisioterapi, baru boleh bergerak dengan perjuangan, dengan air matanya. Saya akan tayangkan video ini sebagai kawan-kawan mungkin pernah lihat, tapi saya tayangkan kembali. Anak saya dengan sindrom, dia tak boleh bergerak pada masa itu, dia tidak boleh menangis, dia bernafas dengan alat bantu nafas, dia makan dengan selang yang sampai kepada lambungnya. Kemudian dia harus melakukan fisioterapi dengan besi-besi yang menyakitkan agar dia bisa berjalan dan bergerak. Sampai akhirnya saya menyadari anak berjalan dan bergerak, alhamdulillah ya Allah. Maka minta ampunlah kepada Allah. Kau yang memarahi anak-anakmu yang menangis. Kau yang memarahi anak-anakmu yang bergerak ke sana kemari. Kau yang memarahi anak-anakmu itu, minta ampun kepada Allah. Ibu di luar sana menginginkan anaknya bersuara, menangis, anaknya berdiri, anaknya bisa berjalan. Mereka merindukan anak-anak seperti itu. Di luar sana banyak orang tua yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu anak tak diberikan oleh Allah. Mereka lebih saleh dibandingkan dengan dirimu, tapi Allah berikan anak-anak itu kepada dirimu. Kenapa kau jahat kepada anak-anakmu? Kenapa kau zalim kepada anak-anakmu? Kenapa kau berkata kasar kepadanya? Kenapa kau tak jaga betul-betul amanah itu? Kalau boleh ditukar, kalau begitu, kalau kau marah-marah terus dengan anakmu, tukar saja anakmu dengan anak-anak yang sakit di luar sana. Sebagaimana ibu-ibu itu merindukan anak-anaknya bisa berjalan seperti anakmu, bisa berbicara seperti anakmu. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi ibu yang sempurna, belum menjadi ibu yang sabar. Saya pun saya minta ampun kepada Allah, banyak meninggalkan anak-anak. Tapi saya jelaskan pada anak-anak untuk urusan-urusan dakwah. Saya minta ampun belum menjadi ibu yang sempurna. Saya minta ampun belum menjadi ibu yang terus-menerus bisa mendampingi mereka. Kita lihat video ini. Teman-teman lihat, anak saya yang keempat namanya Sulaiman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah berikan dia sindrom. Dia menangis hanya pada saat fisioterapi saja karena terlalu sakit untuknya. Dan pada saat orang-orang mengatakan, dokter mengatakan banyak anak-anak yang tak mampu bertahan, lagi-lagi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat video ini sebentar. Supaya tak jatuh. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya. Tangannya dilapisi dengan lapisan besi. Terlalu menyakitkan buat dia pada saat itu. Kalau dia berjuang, kenapa saya tak berjuang?
ratusan keramik, menggunakan sepatu besi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Bagi orang lain berjalan seperti itu hal biasa. Bagi saya itu hal yang luar biasa. Dengan semua perjuangan yang dia lakukan, sampai dia bisa berlari-lari di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan semua, dalam kehidupan kita Allah uji kita dengan macam-macam. Kita sudahi videonya. Dalam kehidupan kita Allah uji kita dengan macam-macam. Salah satunya dengan ujian-ujian anak. Sebagian orang tua mengatakan, bolehkah saya berhenti ya Allah, bolehkah saya menyerah ya Allah. Sebagian orang tua marah, punya anak dengan sakit, dengan kelainan, marah. Kalau saya boleh memilih, saya juga ingin memilih anak saya sehat. Tapi dari miliaran manusia, Allah pilih saya salah satunya untuk mendapati anak-anak yang seperti ini. Alhamdulillah. Bolehkah menyerah? Tidak boleh. Kenapa harus menyerah? Kalau kita belajar dari kisah Siti Hajar, kawan-kawan semua, Siti Hajar bawa bayi Ismail alaihissalam. Apakah Siti Hajar bilang, ya Allah, saya menyerah? Tidak. Siti Hajar guru kehidupan bagi saya. Diletakkan anak itu, walaupun kelihatannya tidak mungkin ada pertolongan apapun. Beliau berlari dari dekat sofa ke Marwah, Marwah ke sofa. Padahal tidak ada bantuan apapun, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada siapapun. Apakah Siti Hajar menangis meratapi nasib, ya Allah, kenapa harus seperti ini? Tidak. Siti Hajar mengajarkan kepada saya, seorang ibu, semua yang bergelar ibu, kalau kau tak kuat, bagaimana anakmu boleh kuat? Kalau kau tak sehat, bagaimana anakmu boleh sehat? Kalau kau tak bahagia, bagaimana anakmu bisa bahagia? Maka seorang ibu harus bahagia. Bagaimana cara saya bahagia? Suami saya seperti ini, kehidupan saya seperti ini. Tidak, kau yang ciptakan dirimu sendiri. Kau bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kau yang harus bahagia. Karena kau punya anak-anak yang perlu anak itu bahagia. Anak itu perlu ibu yang kuat, ibu yang bahagia, ibu yang selalu bersemangat. Ibu-ibu lain berkata, macam mana? Kalau saya tak kuat, bagaimana dengan anak-anak? Kalau saya lemah, bagaimana dengan anak-anak? Wahai ibu, yang membuat engkau bahagia adalah dirimu sendiri. Maka carilah kebahagiaanmu. Alhamdulillah, kalau kau punya suami yang baik, alhamdulillah, suami itu akan memberikan support padamu. Jadilah ibu-ibu yang bahagia untuk anak-anak ini. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena belum menjadi ibu yang sempurna, ibu yang berilmu, ibu yang sabar. Semoga Allah ampuni kita insya Allah. Anak-anak adalah harapan kita, anak-anak adalah penerus kita insya Allah. Semoga kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian kehidupan dan Allah buat kita mampu membimbing anak-anak kita. Terakhir, dalam kehidupan kita, termasuk ujian yang datang adalah ujian karena terlalu banyak disakiti sehingga tidak mau atau tidak mampu memaafkan. Hari ini saya ingin fokus juga untuk membahas mengenai kita minta maaf kepada Allah dikarenakan kita sulit memaafkan orang lain. Kalau kita berkata maafkan itu mudah. Tapi ketika ada orang sangat jahat, zalim pada dirimu, siapapun itu, orang tuamu, ibumu, ayahmu, suamimu, anakmu, saudara-saudaramu, mertuamu, siapapun yang pernah sangat jahat kepada dirimu, kau katakan aku tak mampu memaafkannya. Orang-orang yang memfitnahmu, orang-orang yang mengata-ngataimu, yang berghibah atau apapun itu, mengambil hakmu, kau katakan aku tak sanggup untuk memaafkannya. Pertanyaannya, sampai kapan? Di sini ada marah, ada benci, ada dendam. Mau sampai bila? Mau sampai kapan? Kau memaafkan orang lain bukan untuk orang lain. Kau maafkan orang lain untuk ketenangan dirimu sendiri. Terakhir kisah saya bawakan kisah Siti Aisyah. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak dengar kisah ini. Siti Aisyah Ummahatul Mukminin. Apa yang terjadi? Dituduh berselingkuh. Satu Madinah percaya tidak ada satu rumah yang tidak membicarakan Siti Aisyah pada masa itu. Semua sibuk berghibah, memberikan fitnah, ghibah, fitnah. Bahwa Aisyah berselingkuh. Kita ketika difitnah, kita bicara pun orang tak ada yang percaya. Begitu menyakitkan fitnah itu kawan-kawan semua. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Suaminya Nabi Muhammad SAW berubah sikap kepadanya.
Ayah ibunya berubah sikap kepadanya. Kalau memang kau lakukan, bertobatlah wahai Aisyah. Aisyah sama siapa? Seorang diri. Tak ada orang yang percaya kepadanya. Orang-orang ragu, bahkan percaya dengan berita tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW berubah sedikit sikapnya kepada Siti Aisyah. Pada saat semua orang menggibahinya, memberikan fitnah kepadanya, dan hampir mempercayai semua berita itu, kepada siapa Siti Aisyah mengadu? Kepada siapa Siti Aisyah meminta pertolongan? Siti Aisyah berkata, kalaupun aku berkata aku tidak melakukan, kalian semua tak akan percaya. Kepada siapa aku mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari-harinya beliau hanya diam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan tetesan air matanya. Seorang wanita salihah, wanita beriman, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, diberikan fitnah yang sangat dahsyat. Apa yang beliau lakukan? Menangis hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Zat yang tidak pernah meninggalkannya, zat yang paling tahu siapa sesungguhnya dirinya. Tak perlu membuktikan diri kita kepada banyak orang, tak perlu. Siti Aisyah mengajarkan kepada kita, bermunajatlah kepada Tuhanmu yang akan membersihkan namamu itu. Maka Siti Aisyah bermunajat kepada Allah, dan Allah menurunkan surah An-Nur untuk membersihkan nama dari Siti Aisyah. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita banyak orang jahat, banyak orang zalim, banyak orang berperilaku buruk kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah dan ayahnya? Ayahnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang menyebarkan berita bohong pertama kali adalah Mistah. Mistah adalah kerabat kami sendiri, kata Abu Bakar, yang selama ini bertahun-tahun saya berikan nafkah kepadanya. Tapi Mistah lah orang yang paling terdekat lah, yang menyebarkan berita bohong itu, yang menyebarkan aib fitnah tersebut. Saya berjanji tidak akan pernah memberikan nafkah kepada Mistah. Sakit hati, marah. Abu Bakar marah, Sayyidina Abu Bakar marah. Kenapa orang terdekat yang harusnya mencintai justru mengkhianati? Kenapa orang terdekat yang harusnya menyayangi justru melukai? Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadang yang paling jahat adalah orang yang paling terdekat dengan diri kita, bukan orang lain. Orang lain berbuat jahat mungkin mudah kita maafkan, kita tak kenal dia, tak ada masalah. Tapi kalau orang dekat berbuat jahat kepada kita, terluka, ya Allah, sakit, tak menyangka. Tak menyangka orang-orang terdekat ini mampu melakukan hal seperti ini kepada diri kita. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, tak menyangka. Orang yang terdekat selama ini, yang dibantu selama ini, dialah orang yang menyebarkan berita bohong dan fitnah tersebut. Sayyidina Abu Bakar berjanji tak akan pernah memberikan nafkah lagi kepadanya. Dan Allah menegur Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah kamu tidak suka? Maafkan dan berlapang dadalah. Apakah kamu tak suka kalau aku juga memaafkan dirimu? Sebagaimana Abu Bakar punya salah dan dosa, Abu Bakar ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dirinya. Maka Sayyidina Abu Bakar tersadar, Mistah punya dosa, sebagaimana aku punya dosa. Ketika aku punya dosa, aku ingin agar Allah mengampuni aku. Begitu pula dengan hamba Allah lainnya. Maka Sayyidina Abu Bakar memaafkan Mistah. Memaafkan bukan hanya sekedar memaafkan, tapi berlapang dada. Bersihkan ya Allah rasa sakit hati di sini ya Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kau marah, dendam, benci pada orang, di sini sakit, pikiranmu sakit, tubuhmu akan sakit. Betapa banyak tiba-tiba orang merasa jantungnya berdebar-debar. Betapa banyak orang merasa nafasnya sesak, susah. Kenapa? Karena bermasalah di sini, sehingga kau mengalami depresi. Karena itu semuanya. Tapi kalau kau minta agar Allah sembuhkan yang ada di sini, maka hidupmu akan lebih baik, insya Allah. Hidup lebih baik, insya Allah. Hidup tenang ya Rabb. Begitulah kawan-kawan semua. Jadi hari ini saya meminta kepada kawan-kawan semua dan diri saya sendiri, bahwa banyak terjadi macam-macam dalam kehidupan kita. Ujian macam-macam. Di antara kita banyak yang belum punya anak, di antara kita banyak yang terlibat hutang, di antara kita banyak yang sakit, di antara kita pernah dikhianati, pernah ditinggalkan, orang-orang yang kita cintai mati, banyak ujian, banyak di antara kita. Semuanya di antara kita mengalami ujiannya masing-masing. Saya hanya ingin mengatakan terakhir saya di sini adalah bahwa kawan-kawan, tenanglah. Sebentar lagi, insya Allah semuanya akan selesai dan kau akan dipanggil oleh Allah dengan kalimat, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi 'ibadi wa udkhuli jannati. Selesai. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah.
Disitulah letak rehat yang sebenar-benarnya.